Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Winsi Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Judul perenungan kita saat ini adalah Salib adalah Kebanggaan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menganggap salib adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena di salib itu tergantung semua dosa dan kutuk atas diri kita. Di salib kita dimenangkan atas maut. Dan di salib itu kita dimerdekakan oleh darah Kristus. Oleh sebab itu, sebagai umat yang percaya, taat dan setia kepada Tuhan, tentunya tidak ada hal yang dapat kita megahkan selain salib Tuhan kita Yesus Kristus. Salib adalah harta utama kita orang yang percaya, karena saliblah yang membawa kita kepada kemenangan dalam Yesus Kristus. Memang bagi dunia, salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, kita percaya bahwa salib adalah kekuatan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mungkin kita melihat banyak orang yang menghina salib. Banyak orang yang menganggap salib adalah sebuah kutukan untuk kita. Bahkan ada pun yang menganggap salib adalah sebuah kebohongan. Tetapi bagi kita yang percaya, salib itu adalah segala-galanya. Lewat salib kita dilepaskan dari kutuk. Karena Tuhan Yesus telah menanggung kutuk di kayu salib, mati untuk kita, dan mengangkat kita dari alam maut. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi apapun yang kita alami sampai saat ini, marilah kita tetap terus memandang salib, terus berpegang pada salib Kristus. Jangan pernah kita kecewa, putus asa dengan masalah dan tantangan hidup yang kita alami. Tetapi percayalah, salib bukan akhir, karena Yesus dibangkitkan setelah kematiannya di kayu salib. Artinya ada kehidupan, ada kemenangan, dan ada sukacita setelah kita mengalami penderitaan. Asalkan kita terus memegang salib Tuhan, memandang salib Tuhan, dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Janganlah kita khawatir tentang masa depan kita. Janganlah kita memikirkan akhir hidup kita, karena kita telah ditebus oleh Tuhan. Surat hutang kita telah terpaku di kayu salib, sehingga kita telah bebas dari hukuman, dan masa depan kita pasti akan penuh dengan kemenangan dalam Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah menjadi orang yang selalu mengeluh, karena Tuhan pun rela memikul salib yang sebenarnya kita tanggung dengan penuh kerelaan, tanpa mengeluh, walaupun dia disiksa, dihina, bahkan pun dibunuh di kayu salib. Oleh sebab itu kita diajak untuk tetap semangat, tetap bersuka cita dalam menjalani kehidupan kita. Janganlah kita pernah mengeluh, walaupun kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan masalah dan tantangan. Karena memang untuk mengikut Tuhan, syarat utamanya adalah harus menyangkal diri dan memikul salib. Janganlah kita perhitungan dengan Tuhan, karena Tuhan telah rela menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita lewat mati di kayu salib. Tuhan tidak pernah membuat perhitungan dengan kita, tapi kadangkala kitalah selalu memikirkan keuntungan di balik pelayanan kita kepada Tuhan. Jikalau Tuhan sudah rela berkorban untuk kita, maka kita pun harus rela berkorban untuk pelayanan Tuhan. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi kita, karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan pun akan membalas dengan segala kelimpahan dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita dengan sukacita, dengan mata yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhanlah yang akan memimpin kita, mendewasakan iman kita, menuju kepada kesempurnaan hidup. Lakukanlah segala perintah firman Tuhan, karena seluruh isi firman Tuhan mengajarkan kita kepada jalan kebenaran, jalan menuju ke rumah Bapa. Karena yang tahu jalan menuju ke sorga adalah Dia yang datang dari sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah setia walaupun kita menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup kita. Karena walaupun begitu banyak tantangan hidup, ketika kita terus memandang salib Tuhan, maka kita akan memperoleh kemuliaan dan keselamatan dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, Bapa kami yang sudah rela mati disalibkan untuk kami. Kami percaya salib bukanlah akhir dari segalanya, karena Tuhan telah bangkit dari kematian mengalahkan maut, menebus kami umat-Mu dari dosa, bahkan pun maut yang seharusnya kami terima. Kami percaya Bapa, penebusan-Mu di kayu salib adalah segala-galanya untuk kami, membuat kami hidup sampai saat ini. Oleh sebab itu, ketika Tuhan sudah menebus kami sangat yakin bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kami. Asalkan kami taat dan setia, dan selalu memandang salib Kristus di tengah pergumulan dan tantangan hidup kami, maka Tuhan pasti akan berikan kami jalan keluar menuju kemenangan, dan kami akan memperoleh kemuliaan-kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Memang saat ini kami diperhadapkan dengan orang-orang yang menganggap salib sebagai kebodohan, orang-orang yang menghina salib. Tapi bagi kami, itu adalah suatu penggenapan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akhir zaman orang-orang yang percaya akan ditolak, dihina, bahkan pun disiksa, karena ketakutan mereka akan kayu salib. Salib yang penuh kuasa yang telah menebus kami umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami tidak pernah takut, khawatir akan kehidupan kami, karena salib Yesus telah memenangkan kami dari maut. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengintervensi kehidupan kami, karena Kristus telah menebus kami, dan sepenuhnya kehidupan kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin di saat ini, di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih bimbang, masih ragu akan kuasa salib Kristus. Kami mohon Tuhan Kau kuatkan iman mereka Bapa. Biarlah mereka lebih dekat dengan Tuhan, dan selalu mengimani bahwa oleh salib Kristus kita sudah dimenangkan dari kutuk, kita sudah dibebaskan dari segala penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita dapat disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga atas pengorbanan-Mu di kayu salib, dan kami akan selalu menjaga kepercayaan Tuhan itu, dan kehidupan kami akan kami serahkan untuk melayani Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan lewat pelayanan kami. Dimanapun kami pergi berada, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan di kantor, ataupun di mana kami Tuhan tempatkan, biarlah kami terus menjadi terang dan berkat, dan kehidupan kami selalu mencerminkan kasih Kristus bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, inilah doa, ungkapan syukur kami, yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.